terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Menciptakan generasi yang beriman, yang cerdas, yang memiliki akhlak yang mulia adalah visi kami dari Pondok Pesantren SMP Islam Ibnu Majah Boarding School. SMP Islam Ibnu Majah Boarding School lahir dalam rangka mewujudkan keinginan para orang tua yang memiliki anak-anak yang pintar, yang beriman, dan dia memiliki akhlak yang mulia. Maka kami hadir di tengah kota Bekasi yang berlokasi di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, tepatnya adalah di perumahan Pondok Timur Indah 1. Sebagai jawaban dari keinginan kita semua, bagaimana memiliki generasi-generasi yang kuat, yang imannya kuat, yang akhlaknya terpuji, dan tidak tertinggal dengan kemajuan zaman. Maka berdirilah SMP Islam Ibnu Majah Boarding School pada tahun 2016 menjawab ajakan kaum muslimin agar bisa bersama-sama menciptakan generasi yang kita idam-idamkan. Kurikulum yang kami pakai di pondok pesantren ini adalah kurikulum yang menggabungkan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum Diknas tahun 2013, sehingga target yang kami harapkan dari lulusan-lulusan SMP Islam Ibnu Majah Boarding School adalah lulusan yang memiliki kemampuan dalam berbahasa Arab, berbahasa Inggris, kemudian memiliki minimal 5 juz hafalan Al-Quran, hadis-hadis pendek, doa-doa harian, juga tidak ketinggalan mendapatkan nilai ujian nasional yang memuaskan. Maka dengan mohon taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kami ingin memberikan sumbangsih kepada negara dengan mendirikan pondok pesantren SMP Islam Ibnu Majah Boarding School. Semoga cita-cita kami mewujudkan para santri peserta didik yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia dapat terwujud melalui sarana pesantren, boarding school, sekolah SMP Islam Ibnu Majah Boarding School. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah halaqah tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Ibnu Majah Boarding School. Salah satu program unggulan kami di pesantren adalah mengadakan halaqah hafalan Al-Quran yang dalam sehari ada 3 waktu, yaitu setelah subuh, pada subuh, kemudian setelah asar, dan yang terakhir adalah setelah maghrib. Target kami bagaimana peserta didik yang masuk pesantren Ibnu Majah Boarding School bisa hafal minimalnya 5 juz dalam 3 tahun kami didik selama di pesantren. Bisa dilihat bagaimana kondisi para santri yang sedang menghafal Al-Quran, sedang mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran. Semoga dengan sering kita membaca ayat Quran, karakter, sifat kita sebagai seorang mukmin semakin baik karena Al-Quran memberikan perbaikan. Dia adalah
hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka jangan kita tinggalkan kegiatan yang baik ini, apalagi bagi seorang santri di pesantren. Allahu ta'ala a'lam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah. Para pemerhati roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah senang sekali rasanya di kesempatan sore yang berbahagia ini kembali kita akan simak program talk show pendidikan Islam dengan Pondok Pesantren atau Mahat Pondok Pesantren Ibnu Majah Boarding School. Dan alhamdulillah telah kita simak juga tadi profil dari Pondok Pesantren Ibnu Majah, dan kita akan mengenal lebih dalam lagi atau mengenal lebih dekat berkaitan dengan Pondok Pesantren Ibnu Majah. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita 3 narasumber dari Pondok Pesantren. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Dari samping kanan saya ada Ustadz Sabar Manulang MPD, Ketua Yayasan Mahat Pondok Pesantren Ibnu Majah Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Kemudian di sebelah Ustadz Sabar ada Ustadz Syahroni AM SPDI, Kepala Sekolah SMA IMBS dan Wakil Kepsek Bidang Kurikulum SMP IMBS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga ada Ustadz Bahana Syair Adil, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesantrian SMPI IMBS. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, jazakallah khairan atas kehadiran antum semua. Ikhwata Islam jazakumullah. Dan seperti biasa setelah penyampaian dari Pondok Pesantren Ibnu Majah ini, silakan Anda dapat berinteraksi, bertanya seputar pondok, pesantren ataupun seputar penerimaan santri baru tahun ajaran 2023-2024. Silakan di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kita kembali ke Ustadz Sabar Manulang. Ini Ustadz, antum sebagai Ketua Yayasan Mahat Pondok Pesantren Ibnu Majah, ini berkaitan dengan sejarah dari pondok pesantren ini seperti apa, visi misinya, kemudian kedepannya itu seperti apa. Nah, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya serta waktu dan kesempatan pada kita semuanya, terkhusus kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada tim Roja TV yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku lembaga pendidikan Islam yang berada di Bekasi. Nah, kami dari pengurus Yayasan Ibnu Majah, adapun sejarah dari berdirinya Pondok Pesantren Ibnu Majah Boarding School ini berawal dari inisiatif daripada pengurus yayasan berdasarkan hasil rapat. Begitu banyaknya masyarakat yang menginginkan adanya sebuah pondok di dalam kota Bekasi, yang mereka inginnya, para orang tua ingin memondokkan anaknya tapi tidak jauh-jauh, sehingga berawal dari inisiatif daripada pengurus yayasan, kami putuskan bahwa mulai merintis untuk pendidikan Islam berbasis pondok pesantren pada tahun 2016. Ya, 2016, sehingga kita mulai menyiapkan segala sesuatunya, dari mulai infrastruktur, sarana prasarana yang kemungkinan umumnya para orang tua saat-saat ini, ya, di bulan-bulan September itu sudah mulai
mencari pondok buat putranya yang mana mereka tentunya akan melihat ya langsung bagaimana kondisi pondok pesantren yang akan mengenyam pendidikan buat putranya gitu. Jadi dengan demikian maka pengurus pesantren khususnya semua dan juga pengurus yayasan semua bekerja sama dalam hal mewujudkan sebuah pondok pesantren yang berada di lingkungan Kota Bekasi. Mulai dari kita siapkan sarana prasarana terlebih dahulu sehingga ketika nanti launching ya, kita launching di tahun 2017 malah. 2017. Ya, 2017 di bulan September juga kita sudah launching. Awal buka pertama itu alhamdulillah sambutan daripada orang tua, masyarakat pada umumnya yang ingin memondokkan anaknya di pondok pesantren itu antusiasnya cukup tinggi. Masya Allah. Sehingga tahun pertama kita buka itu sudah kita dengan kapasitas waktu itu 50 santri, yang daftar itu kurang lebih 60 lebih ya. 60, itu tahun pertama. Tahun pertama. Ya, tahun pertama sehingga kita mau nggak mau 60 santri itu kita terima dengan ini 2 kelas ya. 2 kelas. Kemudian asramanya juga kita siapkan segala sesuatunya. Nah, tentunya kami pondok pesantren yang masih tergolong muda sehingga masih banyak yang harus dipelajari dari pengalaman pondok pesantren yang sudah berdiri sejak lama mungkin barangkali. Sehingga kami pengurus yayasan juga tidak bosan-bosannya senantiasa mengupdate diri ya, mencari, artinya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pendidikan pondok pesantren ini. Nah, Ustaz, berarti perjalanan panjang dari 2016 kemudian 2017 launching sampai sekarang ini memang butuh perjuangan ya, dan kerja keras. Nah, ini pondok pesantren ini dikhususkan bagi ikhwan atau putra atau ada yang akhwat atau putri juga, Ustaz? Ya, kebetulan kita masih saat ini masih khusus untuk pondok pesantren putra. Ikhwan. Ya. Insya Allah kita sudah rapat daripada pengurus yayasan. Mungkin kita akan terima untuk akhwat, kita akan buka tahun depan. Tahun depan ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan. Semoga Allah mudahkan. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan selayang pandang berkaitan dengan pondok pesantren Ibnu Majah Boarding School. Baik, kita beralih ke narasumber kedua, Ustadz Syahroni AM SPDI, Kepala Sekolah SMA IMBS dan Wakil Kepsek Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP IMBS Ibnu Majah Boarding School. Nah, Ustadz, ini berkaitan dengan mekanisme pada saat seorang calon santri ingin mendaftarkan santri itu seperti apa, dan kuota yang dibuka saat ini itu jumlahnya berapa? Nah. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Untuk saat ini memang kita sudah membuka pendaftaran dimulai dari bulan September. Nah, untuk pendaftaran ini di PPDB Ibnu Majah kita bagi menjadi 2 gelombang. Gelombang yang pertama insya Allah kita sudah mulai di awal September sampai dengan bulan Desember. Adapun kuota yang kita butuhkan untuk pendaftaran tahun ini sama seperti tahun kemarin, yaitu sekitar 60 santri untuk 1 jenjang. 60 santri khusus ikhwan. 60 santri ini kita bagi atas 60 santri SMP dan 60 santri untuk tingkat SMA. Yang keduanya adalah boarding, artinya mereka menolak tidak dilakukan secara full day. Nah, adapun bagi para ikhwah semua jika ingin mendaftar ada beberapa prosedur yang perlu dilakukan. Di antaranya kami sudah men-share
berupa broadcast ataupun brosur, baik itu via WA, Instagram ataupun lain sebagainya. Mekanisme yang kita untuk pendaftaran bisa datang langsung ke mahat kita, ataupun bisa juga dilakukan dengan cara mendaftar online. Berarti ada dua untuk cara, mempermudahkan mereka yang jangkauannya itu lebih jauh dari pondok pesantren. Adapun persyaratan-persyaratan atau mekanisme yang dilakukan, yang pertama, persyaratan lain seperti pondok-pondok di pesantren lain sama, kayak seperti ijazah SD dan sebagainya, KTP ataupun akte kelahiran. Namun untuk tingkat awal atau jika ingin mendaftar sekarang, ada beberapa persyaratan kan yang tidak mungkin dapat dikeluarkan seperti ijazah. Betul. Karena pondok pesantren itu mendaftarnya lebih awal. Lebih awal. Makanya di awal bulan September ini bagi para ikhwah dipersilahkan jika ingin mendaftar di pondok pesantren Ibnu Majah disegerakan. Kenapa? Karena kuota kita hanya 60. Sangat terbatas. Ya, terbatas. Dan alhamdulillah sekarang pun sudah ada beberapa yang mendaftar. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau gelombang 1 ini sudah terpenuhi sampai dengan 60 santri, dengan sangat disayangkan kita sudah tutup untuk pendaftarannya untuk satu jenjang baik SMP ataupun SMA-nya. Adapun mengenai biaya-biaya yang akan dilakukan, biasanya orang akan bertanya berapa sih biaya yang akan dikeluarkan untuk mendaftar di pondok pesantren Ibnu Majah ini. Betul. Baik tingkat SMP-nya berapa, SMA-nya seperti apa. Nah, di sini pun akan kami terangkan sedetail mungkin bahwa untuk pendaftaran di tingkat SMP ataupun SMA itu sama Rp300.000 untuk biaya administrasi formulir. Nah, formulir ini atau mendaftar ini bisa dilakukan dengan cara langsung ataupun bisa dengan cara dilakukan mendaftar di online. Itu untuk mempermudah sebab untuk pendaftaran sekarang kan siswa yang kelas 6 itu mereka masih dalam rangka belajar. Betul. Nah, sehingga kalau seandainya kita berikan daftar secara online, Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan bisa dengan lebih mudah mendaftarkan dengan handphone di rumahnya masing-masing. Itu database yang ringan saja yang diisi. Begitupun untuk pendaftaran atau biaya awal yang Rp300.000. Untuk mempermudah, Bapak Ibu tidak perlu datang langsung. Cukup dengan mentransfer biaya pendaftaran dan mengirimkan bukti pendaftaran. Itu otomatis tim kita akan langsung menginput data siapa yang sudah membayar pendaftaran dan siapa yang sudah mengisi di link. Dan itu alhamdulillah, karena ada beberapa santri yang mendaftar dari luar daerah. Sekarang tuh dari Lampung, bahkan dari Manado gitu kan. Artinya tidak dipersulit untuk mendaftar di kita. Adapun biaya lainnya, biaya masuk bisa ditanyakan. Berapa sih biaya masuk kalau ke pesantren Ibnu Majah ini? Biaya masuk untuk gelombang pertama tingkat SMP ini, gelombang pertama itu dari mulai bulan September sampai dengan Desember. Nah, ini biaya masuknya 16 juta rupiah, 16 juta. Karena ada perbedaan gelombang 1 dengan gelombang 2. Nah, gelombang 2 itu nanti 17 juta. Bedanya 1 juta. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Nah, untuk perbedaan ini kita lakukan adalah yang pertama untuk memberikan sebuah keringanan bagi mereka yang mendaftarkan di kita. Walaupun hanya sebesar 1 juta rupiah kan agak ringan. Dan biaya ini 16 juta atau 17 juta itu untuk apa saja? Itu sudah mulai perlengkapan atau yang nanti akan didapatkan oleh santri saat masuk. Contohnya biaya asrama, biaya buku termasuk SPP di dalamnya. Jadi uang masuk yang dikatakan uang masuk untuk santri baru itu gelombang 1 16 juta dan gelombang 2 17 juta sudah include seluruhnya. Semuanya sudah. Adapun yang ditanyakan, Ustaz bagaimana? Apakah pembayaran ini bisa dibayar angsur? Cicilan. Cicilan. Ya tidak apalah. Artinya biasanya memang ada beberapa calon pendaftar yang menanyakan apakah boleh dicicil. Nah, ini sudah kita konfirmasikan ke Pak Sabar selaku yayasan. Itu bisa dicicil. Artinya apa? Untuk meringankan jangan sampai anak kita yang ingin mondok pesantren kena kendala biaya. Betul. Kalau saya harus mengeluarkan biaya langsung lunas, waduh begitu berat, sehingga terhalanglah mereka untuk ke pesantren. Nah, artinya keringanan yang kita berikan adalah dengan cara memberikan cicilan, artinya angsuran. Angsuran pun ini kita ada waktunya.
tidak angsuran dari kelas 7 sampai lulus, tidak. Tidak. Karena kan ini kan membutuhkan biaya operasional di awal. Betul. Karena kan yang didapatkan oleh santri baru itu kan kasur ya baru, semuanya serba baru. Yeah. Itu artinya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, dan dipersiapkan itu dari biaya yang telah dibayarkan oleh para santri baru. Itu. Ini baik tingkat SMP. Untuk tingkat SMA-nya gelombang 1 13 juta rupiah. 13 juta. 13 juta. Lebih, Gelombang ya. satunya, gelombang 2-nya 14 juta. Bulannya sama. Ya. Baik gelombang 1 baik untuk tingkat SMP ataupun SMA, gelombang 1 kita berlakukan dari bulan September sampai dengan Desember. Untuk gelombang 2-nya dari mulai bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Mei. Nah, karena ajaran baru ini kita untuk ajaran tahun 2023-2024 seperti itu. Adapun untuk syarat-syarat pemberkasan bagi mereka yang jauh itu bisa dengan cara mengirimkan via file, baik berupa PDF atau foto dan sebagainya. Artinya di saat mereka nanti sudah mulai aktif atau kita mulai pendaftaran, barulah mereka diwajibkan hadir untuk kedatangan. Adapun untuk proses kapan tesnya yang dilakukan setelah pendaftaran. Yeah. Untuk tahun ini kita agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita itu tes berbarengan. Kita kumpulkan setelah gelombang 1 selesai di akhir bulan Desember baru kita adakan tes. Namun di PPDB tahun 2023-2024 ini kita berlakukan itu nanti tesnya setiap Sabtu. Setiap Sabtu. Ya, atau di saat mau mendaftar. Jadi dia mendaftar, bayar uang pendaftaran 300, di saat itu pun ingin tes kita lakukan pengetesan untuk santri baru. Karena ada beberapa kendala bagi mereka, Ustaz, kalau nanti kita tesnya terlalu lama dan mereka juga tanda tanya kapan nih saya tes. Jadi sekarang alhamdulillah PPDB yang terbaru ini kita lakukan itu tesnya bisa dilakukan saat setelah mendaftar atau nanti 2 hari setelah tes akan langsung kita berikan pengumuman hasil tesnya. Sehingga pondok pesantren kita ini tidak begitu larut untuk melakukan tes setelah melakukan pendaftaran. Dan kalau sudah lulus akan kita berikan surat resmi itu di bawah tanda tangan ketua PPDB sama kepala sekolah berikut nilai. Nah, setelah dilakukannya pengiriman surat lulus, maka berlakulah nanti pembiayaan yang tadi sudah tetapkan uang masuk. Harus berapa persen terlebih dahulu. Kenapa ini kita lakukan? Agar bahwa kita ini dalam memberikan pendidikan kepada anak tidak main-main. Dan insya Allah untuk Ibnu Majah pada tahun ini kita akan lakukan proses kegiatan PPDB dengan baik. Jadi mereka daftar, mereka tes, lalu ada hasilnya, lalu mereka membayar berapa persen, 30 atau 50% dari uang masuk, langsung kita masukkan ke database. Artinya santri yang siap akan masuk di ajaran tahun ajaran 2023-2024. Seperti itu. Kenapa? Agar nanti ada keterikatan. Artinya tidak dijadikan Ibnu Majah ini yang kedua gitu kan, atau nanti dijadikan sekolah cadangan, bukan. Artinya pesantren itu sama. Dan kelebihan kita yang kita dapati di pondok pesantren Ibnu Majah ada beberapa yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, tempat kita itu tidak terlalu jauh strategis. Karena kita bertempat di Jatimulya. Kalau dari akses dari tol timur lah, tol timur itu jangkauannya paling jauh itu 10 menit. 10. Iya, kalau tidak macet. Artinya akses untuk dari pondok pesantren ke tempat kayak keramaian, kayak terminal gitu kan, kayak jalan tol tidak terlalu jauh, sehingga tidak menyulitkan orang tua dengan terkendala jauh, macet dan lain sebagainya. Itulah yang selanjutnya, bahwa di Ibnu Majah pun di tahun yang ke 5 ini kita mencoba memperbaiki sesuatu yang membuat para santri ini merasa nyaman dalam belajar. Artinya memang usia pesantren kita belum terlalu lama, baru sekitar 5 tahun. 5 tahun itu kalau dibandingkan bayi ya belum seberapa. Tapi segala bentuk fasilitas, pelayanan, manajemen atau lain sebagainya
kita perbaiki demi kenyamanan para santri dan orang tua untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren kita. Seperti itu untuk PPDB. Jadi para orang tua di lingkungan Bekasi atau sekitarnya atau dimanapun berada, silakan jika ingin langsung mendaftar di pondok pesantren Ibnu Majah Boarding School. Kita nanti berikan sebuah link atau broadcast atau brosur, di situ tertera ada kontak person atau lain sebagainya. Silakan ditanya sejelas-jelasnya seperti apa. Dan untuk SMP ini kita sudah meluluskan 3 angkatan. 3 angkatan alhamdulillah. Karena kita sudah terakreditasi, artinya sudah berhak boleh menyelenggarakan ujian sendiri. Yang awalnya dulu ujian nasional. Qadarullah pas ujian pertama nasional itu kita terkena pandemi, Covid tidak jadi. Akhirnya ujian mandiri. Nah, disitulah alhamdulillah lulusan kita pun banyak yang melanjutkan ke pesantren-pesantren yang mungkin terkenal di Indonesia. Artinya tidak ada perbedaan antara pondok pesantren Ibnu Majah dengan pesantren lain, lulusannya seperti apa atau kemana, seperti itu. Baik, Ustaz. Nah, berkaitan tadi dengan tes ya, tes dari calon santri ini, sebenarnya apa yang harus dipersiapkan bagi calon santri ini untuk menghadapi tes tersebut, atau ada bocoran sedikit materi yang diteskan itu terdiri dari apa saja? Nah. Baiklah, ini sekitar bocoran, nggak apa-apa dah, hanya Bapak Ibu aja yang tahu. Jadi untuk pelaksanaan tes yang nanti akan dilakukan oleh putra antum yang ingin mondok di pondok pesantren kita, itu tes yang pertama tes baca Quran. Baca Al-Quran. Karena kita kan di sini nanti ada target tahfiz. Tahfiz. Untuk tingkat SMP kita target tahfiz 5 juz. Untuk yang SMA kita targetnya 15 juz. Makanya tes yang di pertama itu kita lakukan tes baca Quran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah karena nanti yang akan mereka pelajari, yang mereka akan dalami di pondok pesantren ini adalah tentang pendalaman Al-Quran, terutama tentang hafalan. Nah, dengan awal tes ini kita mengetahui calon santri yang akan mendaftar di kita ini apakah mereka sudah pernah menghafal sebelumnya, atau bisa juga mereka dari SD umum. Iya, betul. Yang kita ketahui bahwa banyak sekali kadang siswa ini yang tidak bisa membaca Quran. Iya. Nah, untuk apa kita memberikan sebuah tes baca Quran? Agar nanti di pondok pesantren kita ini ada namanya halakoh Quran yang dilakukan untuk SMP itu 3 kali. Ba'da subuh, ba'da asar, sama ba'da maghrib. Nah, disitulah proses bagaimana kita menciptakan generasi santri-santri yang mampu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bukan hanya menghafal. Karena menghafal juga kalau mahrojnya tidak bagus ya percuma juga. Ditambah makna, tahu maknanya dan artinya. Nah, di tahun ini kita punya tujuan terbaru, bukan hanya menghafal, tapi bagaimana mereka memiliki akhlak yang baik. Dengan membaca Al-Quran, akhlak terhadap gurunya, akhlak terhadap orang tuanya, ataupun akhlak terhadap masyarakat. Karena memang sekarang ini kita lihat banyak pelajar-pelajar yang memang kita sebagai seorang guru terikat sama aturan. Belum lama mungkin kita mendengar terdapat siswa yang dibully, siswa yang meninggal seperti ini. Sebenarnya memang ini adalah kurangnya akhlak. Artinya di sini kita coba untuk bagaimana akhlak santri ini, selain mereka bagus baca Quran, selain mereka mampu menghafal Quran dengan beberapa juz yang mereka hadapi atau mereka miliki, yang lebih penting sekarang adalah bagaimana mereka menunjukkan akhlak yang baik terhadap sesama atau lingkungan. Karena itu yang paling penting. Karena banyak sekali santri yang hafal sekian juz, tapi akhlak terhadap orang tuanya, banyak orang tua Ustaz mengeluh. Mengeluh. Belum lagi tetangganya. Jangan sampai nanti di lingkungan kita itu santrinya siapa? Hafal Quran tapi sama ketemu orang tidak salam, ya kan? Senyumnya tidak. Nah, inilah yang akan kita gerakan. Mudah-mudahan di Ibnu Majah bisa atau menciptakan generasi-generasi penghafal Quran yang mempunyai akhlak karimah. Yang minimal itulah cita-cita kebanggaan dari orang tua.
Karena orang tua ingin memiliki anak yang soleh, bukan hanya sekedar bisa sholat, bukan hanya sekedar bisa ngaji, tapi bagaimana anak itu berbakti kepada orang tua dengan berbentuk rasa sopannya mereka terhadap orang tua, rasa sopannya mereka terhadap guru ataupun sama temannya. Ini. Nah, mudah-mudahan ini kan banyak orang yang bertanya, apakah di pesantren Ibnu Majah itu ada pembulian, ada kekerasan gitu kan? Sampai ada yang meninggal. Alhamdulillah kegiatan seperti itu, pembulian tidak ada. Kenapa? Karena kita menerapkan satu sistem bagaimana meminimalisir. Jangan sampai kegiatan pembulian, kekerasan itu terjadi dengan cara yang pertama. Kita ada aturan yang perlu mereka laksanakan. Yang aturan itu kalau tidak dilaksanakan mereka kena sanksi. Sanksi yang kita terapkan pun bukan berupa sanksi kekerasan fisik, karena sekarang ada undang-undang. Ya. Terus yang kedua, di pondok pesantren ini kan kita hidup di asrama. Nah, asrama ini pun kita tempatkan satu asrama atau satu kamar, itu terdapat satu wali sakan. Artinya ada ustadz. Yang kita tempatkan ustadz, bukan senior. Takutnya ada yang nanya, ustadz di depan siapa nih? Apakah dipakai senioritas dan junioritas? Tidak. Kita langsung turunkan ustadznya. Agar apa? Agar ustadz itu bertanggung jawab atas kamar yang diasuhnya. Sehingga kalau misalnya ada ustadz tidak terjadi. Sekarang kan yang namanya anak-anak ya, anak-anak kan apalagi tingkat SMP, masa dari mereka ke anak-anak ke dewasa, tanpa ada pengawasan dari seorang ustadz, tanpa ada pengawasan dari seorang guru di kamar, kita bisa bayangkan yang namanya anak-anak seperti itu. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang terdapat di pondok pesantren berupa pemulihan atau apapun, ya kita yang namanya santri ada 100 lebih kan. Kalau ada mereka melakukan hal-hal kecil kayak seperti apa, insya Allah kita bisa atasi. Yang pasti pondok pesantren Ibnu Majah tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh para asatid, kepada santrinya. Kalau seandainya itu terjadi akan kita tindak tegas. Kalau seandainya itu terjadi akan kita tindak tegas demi kenyamanan santri kita yang mondok di pesantren kita. Seperti itu. Itulah penjelasan kita. Baik Ustaz, tadi menciptakan akhlak karimah ya, tujuan dari pondok pesantren ini yang diistilahkan dengan pendidikan berkarakter sekarang ini ya. Nah, ada calon santri yang memang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya. Kemudian apabila dia dari umum dan antusias untuk masuk ke pondok pesantren ini dan itu masih belum bisa membaca Al-Quran, hanya Iqra. Nah, itu apakah ada nantinya perlakuan khusus untuk persiapan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seperti apa Ustaz? Nah. Ya baiklah, ini dari calon santri yang mendaftar kita memang dari notabene mereka tuh bermacam-macam. Ada yang dari SDIT. Kalau yang dari SDIT itu kita sudah bisa membayangkan minimal, atau yang dari madrasah ibtidaiyah minimal mereka mengenal huruf hijaiyah, ataupun mereka bahkan di SDIT itu ada yang sudah menghafal 1 atau 2 juz. Ini ada beberapa santri yang mendaftar dari sekolah yang di dalamnya muatan ilmu agamanya sedikit. Karena kalau kita ketahui kan muatan ilmu agama di sekolah-sekolah umum itu pelajaran PAI namanya. PAI itu paling 2 atau 3 jam dalam sepekan. Porsinya hanya sedikit porsinya. Mereka belajar ilmu agama seminggu 3 jam atau 2 jam. Nah, ada beberapa yang mereka daftar sampai di saat tes baca Quran boleh dikatakan belum lancar. Belum begitu mengenal. Betul. Nah, makanya diadakan tes baca Quran agar nanti para musyrif halakohnya, artinya para pembimbing halakoh Quran, mereka mengetahui mana santri yang sudah mengenal baca Quran, mana yang belum sama sekali. Nah, yang belum sama sekali inilah tugas kita. Biasanya hal seperti itu bisa kita ada lakukan bimbingan khusus. Ada juga Pak yang sekarang itu mereka belum mengenal, sekalipun mengenal huruf,
ngasal makhrijul hurufnya. Iya. Belum lagi tajwidnya. Betul. Nah, makanya di Ibnu Majah ini kita bagaimana mereka menghafal Quran dengan makhrijul huruf yang bagus, dengan tajwid yang tepat. Nah, untuk mengimbangi mereka yang dari sekolah umum atau yang selain dari sekolah agama, sekolah dasarnya, kita akan lakukan bimbingan khusus yang akan dilakukan oleh pengampu halaqah atau musyrif halaqah tersebut. Artinya bagaimana santri ini, kan nanti dalam halaqah itu ada namanya buku, ada buku hafalan. Sejauh apa, seperti apa yang mereka dihafal dalam sehari, sepekan, itu nanti akan ada laporannya. Jadi satu angkatan itu tidak sama, hafalan kelas 7 itu semua sama, tidak, berbeda-beda. Nah, salah satu tadi kendala yang dilakukan oleh santri yang belum begitu lancar baca Quran. Nah, nanti bagaimana akhirnya di akhir tingkat SMP-nya jika tidak tercapai 5 juz? Karena orang ada yang bertanya, Ustaz, ini kan targetnya 5 juz SMP. Bagaimana kalau nanti di akhir kelas 9 santri tersebut tidak selesai sampai dengan 5 juz? Nah, target ini adalah target untuk tahfiz atau hafalan Quran. Sekali lagi, bukan target kelulusan. Jadi bagi para Bapak Ibu, jangan khawatir. Mondok di Ibnu Majah walaupun tidak hafal sampai nilai 5 juz, insya Allah kalau dia melakukan syarat kelulusan, insya Allah lulus. Karena syarat kelulusan itu banyak, bukan dari hafalan 5 juz. Namun nanti yang didapatkan saat kelulusan itu kan ada ijazah tahfiz namanya. Nah, ijazah tahfiz itulah yang berpengaruh sampai berapa juz dia saat lulus di kelas 9. Nah, itu yang berpengaruh. Nah, sekarang ijazah tahfiz itu kan berlaku, Pak. Berlaku untuk ke jenjang selanjutnya. Karena kan kalau kita lihat pendaftaran di negeri atau sebagainya, ada pendaftaran melalui jalur prestasi. Iya, betul. Nah, jalur prestasi itu bisa dilakukan dengan cara kita menunjukkan sertifikat atau ijazah tahfiz yang telah dia capai. Seperti itu. Jadi untuk target yang kita lakukan SMP sebanyak 5 juz ataupun yang SMA 15 juz, mudah-mudahan tercapai. Sebagai pengalaman, tahun pertama saja kita terapkan 5 juz. Ada beberapa santri yang sudah hafal sampai dengan 12-13 juz. Alhamdulillah. Kalau kita katakan udah tercapai, udah lebih tercapai. Gitu. Tapi ini adalah target yang mereka lakukan, dan kita punya sistem yang dilakukan oleh para pengampu halaqah. Ada namanya koordinator tahfiz. Jadi bagaimana koordinator tahfiz ini melakukan teknik agar 5 juz ini tercapai. Itu udah targetnya. Kita sudah lakukan mekanismenya, sudah lakukan tekniknya. Namun nanti dari beberapa siswa yang dilakukan, pasti ada saja yang tidak hafal 5 juz. Sesuai dengan target. Artinya kita sudah lakukan semaksimal mungkin seperti apa. Sehingga nanti orang tua, Ustadz, kok anak saya tidak hafal selama 5 juz selama SMP? Biasanya kalau seperti itu, kita berikan penjelasan bahwa kita sudah melakukan semaksimal mungkin, Bu. Kalau seandainya kita balik tanya, apakah Ibu sudah hafal 5 juz? Belum. Nah, itulah anak kita yang kita lakukan. Apakah Bapak mengharapkan anaknya hafal 5 juz sementara kita 1 juz saja belum hafal? Biasanya memang itu didorong juga sama orang tua. Nah, ini kendala apalagi kemarin yang saat waktu pandemi. Kita pernah belajar di rumah. Kegiatan halaqah itu kan berarti dilakukan di rumah. Betul. Yang membimbing orang tua. Yang orang tua saja mengurus anaknya satu kewalahan. Betul. Ustadz minta tolong, kok minta tolong? Ini anak saya tolongin, Artinya target tetap target. Mekanisme kita lakukan semaksimal mungkin. Adapun nanti anak bapak ibu tidak mencapai target, itu tidak menjadi anak ibu tidak lulus, tidak. Kecuali anak ibu tidak ikut ujian sekolah, tidak ikut ujian nasional, itu baru bisa atau kami nyatakan anak ibu tidak lulus atau mendapatkan ijazah. Lulus seperti itu. Baik. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya sangat bermanfaat sekali, dan ini merupakan kabar baik ya dan peluang bagi para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren Ibnu Majah ini, walaupun kemampuan kurang atau nanti melalui proses tes dan proses wawancara juga tentunya ya sama orang tua. Nah,
Baik, kita beralih ke narasumber yang ketiga, Ustadz Bahana Syair Adil, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesantrian SMP IMBS, berkaitan dengan keseharian santri dari bangun tidur sampai tidur kembali itu seperti apa Ustadz di pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabad, kami selaku yang diamanahkan sebagai kepala kesantrian SMP dan mewakili SMA Ibnu Majah. Bagian kesantren ini umumnya dia mengurusi kepengasuhan, asrama, termasuk masalah santri, perizinan dan kegiatan-kegiatan santri yang berada di luar KBM. Adapun kami selaku bagian kesantrian tentunya dalam mendidik santri supaya mereka memiliki ilmu yang bermanfaat dan memiliki akhlak yang mulia, kita memiliki beberapa program. Program harian diantaranya yang pertama mulai dari bangun tidur. Kita bangun tidur kira-kira 45 menit sebelum subuh. Jadi jam 3.30. Untuk apa? Santri persiapan bangun tidur untuk melaksanakan ibadah Qiyamul Lail. Jadi kita biasakan santri untuk Qiyamul Lail, berdoa, berujah Al-Quran sampai menjelang waktu subuh. Kemudian di waktu subuh, sholat subuh, kemudian setelah subuh kita ada agenda halaqah tahfidzul Quran, yaitu halaqah hafalan Al-Quran dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Karena tadi yang telah disebutkan target kita untuk SMP 5 juz, untuk SMA 15 juz. Cuman nanti ada perbedaan antara SMP dan SMA. Setelah kegiatan halaqah jam 6 sampai jam 7 santri persiapan untuk belajar KBM di kelas. Jadi ada yang mandi, ada yang sarapan pagi dan lain sebagainya. Pada jam 7.15 kita masuk kegiatan belajar mengajar kelas. Jadi kita biasakan santri, mendidik santri, melatih supaya mereka memiliki jiwa disiplin. Jadi jam 7.15 masuk, jam 7 sudah siap berangkat dari asrama. Kemudian kegiatan belajar mengajar kita sampai menjelang zuhur jam 12 kurang 15 menit, 11.45. Kemudian masuk waktu zuhur. Setelah sholat zuhur dilanjutkan dengan ibadah sunnah tentunya, sholat sunnah rawatib, kemudian zikir dan lain sebagainya. Itu semua kita ajarkan supaya santri memiliki jiwa yang cinta dengan sunnah. Selanjutnya setelah sholat sunnah santri makan siang, kemudian tidak ada agenda di siang hari. Jadi setelah makan siang santri wajib istirahat. Nah, ini supaya mereka memiliki energi yang cukup, karena setelah kegiatan tidur siang ini nanti di sore hari akan ada kegiatan lain. Oleh karena itu kita wajibkan santri untuk tidur siang dari pukul 2 sampai pukul 3 menjelang asar. Kemudian masuk waktu asar, setelah sholat asar kita ada halaqah tahfidz Al-Quran yang kedua. Biasanya kita fungsikan untuk murojaah, mengulang hafalan-hafalan Al-Quran. Karena kan santri bukan hanya menghafal, tetapi yang lebih penting daripada itu menjaga hafalan Al-Quran mereka. Itu kita berlakukan dari pukul 3:30 sore sampai 4:30. Jadi 1 jam. Kemudian kegiatan halaqah 4:30 selesai. Pada sore hari santri memiliki waktu bebas sampai nanti jam 5.15. Di waktu bebas itu santri biasanya ada yang memang langsung mandi, ada yang mau olahraga ringan, karena kan mereka
seusia seperti itu lagi atau masih suka-sukanya bermain. Betul. Nah, jadi kita adakan waktu bermain, tapi memang tidak banyak karena waktunya agak sempit. Ya. Dari jam 5.15 santri persiapan mandi, kemudian persiapan berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ya. Kemudian sholat maghrib, lalu setelah sholat maghrib kita ada halaqah Al-Quran yang ketiga. Halaqah Al-Quran yang ketiga ini dari setelah sholat maghrib sampai menjelang isya. Nah, jadi kita 3 kali halaqahnya, ba'da subuh, ba'da asar dan ba'da maghrib. Kemudian masuklah waktu isya, ibadah yang lain, sholat sunnah dan sebagainya. Setelah sholat isya kita makan malam. Makan malam sampai pukul 8 dan setengah 9 santri wajib murojaah pelajaran di malam hari. Yaitu di asrama dibimbing oleh ustadznya masing-masing. Karena kan mereka belajar di pagi hari tentunya butuh pengulangan. Betul. Ya, supaya ilmu itu terserap, ilmu itu merekat, harus dimurojaah di malam hari. Biasanya kita sampai jam 9.15, jam 9.15 ada kegiatan mufradat. Ya, jadi penambahan kosakata bahasa Arab. Itu diberikan oleh ustadznya atau bagian kesiswaan. Ya, kita berikan rutin, biasanya seminggu 3 kali. Supaya menambah wawasan mereka dalam bahasa Arab. Setengah 10 selesai belajar, selesai menghafal mufradat, semua santri persiapan tidur. Jam 10 malam, pukul 22 seluruh santri wajib istirahat malam. Jadi begitulah kegiatan kita setiap harinya, Senin sampai Jumat. Ada perbedaan di hari Sabtu. Perbedaannya adalah di kegiatan KBM. Jadi kalau Sabtu dan Minggu kita tidak ada kegiatan belajar mengajar di kelas. Libur. Ya, libur. Kalau hari Sabtu kita khususkan untuk pertama ada kegiatan kerja bakti, ya, supaya santri ini memiliki jiwa yang bersih, cinta kebersihan. Terkadang kan hafalannya banyak, buang sampahnya sembarangan. Betul. Nah, jadi sangat penting sekali menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian kegiatan yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler. Di hari Sabtu ada 4, ada futsal, silat, kemudian komputer dan archery panahan. Ya, jadi santri untuk menyalurkan hobi dan kegemaran santri silahkan mereka milih. Itu kegiatan di hari Sabtu. Kemudian yang ketiga ada juga kegiatan ilqaul muhadarah. Ya, dari santri menyampaikan kultum ceramah singkat. Nah, ini melatih keberanian dan mental santri serta kesiapan menyampaikan materi. Ya. Jadi kita latih itu walaupun tidak lama, 5 menit, 7 menit, insya Allah cukup untuk menyampaikan muhadharah. Adapun di hari Minggu kita libur. Biasanya kita ada juga kajian bulanan. Kajian bulanan kita mengundang ustadz dari luar, sekalian penjungukan wali murid. Ya, biasanya di pekan ketiga ada kajian juga, ada penjungukan juga. Jadi ilmunya dapat dan rasa kangennya juga dapat sama orang tua. Nah, itu kita berlakukan setiap hari dan setiap pekannya di Ma'had Ibnu Majah. Seperti itu kurang lebih. Baik, Ustaz. Nah, berkaitan dengan ini ya, kamar pada saat santri itu dalam satu kamar itu biasanya berapa orang, Ustaz? Untuk asrama di Ma'had Ibnu Majah Boarding School, yang saat ini biasanya satu asrama 15 santri. 15 santri. 15, 16 dan diasuh oleh satu orang ustadz atau musyrif. Seperti itu. Pada saat di asrama tentunya ketika ada yang membina atau musyrif, ya diharapkan asrama itu lebih kondusif. Nah, karena kalau ustadznya di luar sementara
santri-santrinya di dalam, ya akan kacau lah ibaratnya. Sehingga dibutuhkan pengawasan, dibutuhkan bimbingan serta arahan. Ya, terkadang kita mendapati santri yang namanya mereka berbeda-beda, ada aja pelanggaran-pelanggaran ringan. Ya, tentu kita berikan nasihat sebagaimana petunjuk Rasulullah dan petunjuk Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Seperti itu. Berkaitan dengan pelanggaran, ya, apakah di Ibnu Majah ini menerapkan sistem poin yang diakumulasikan terus-menerus sampai jumlah tertentu anak itu bisa dikeluarkan atau bagaimana seperti itu? Berkenaan dengan pelanggaran atau yang disebut mukhalafah santri di pondok pesantren Ibnu Majah, kita tidak menggunakan poin. Ya, karena kalau menggunakan poin, dulu-dulu juga kita sudah pernah kesulitan bagi ustadz yang mencatat. Dikit-dikit melanggar, catat lagi, dikit-dikit melanggar. Jadi kita agak sulit seperti itu. Tapi di dalam prakteknya ketika terjadi pelanggaran tetap kita catat. Jadi kita catat pelanggarannya, kita catat tanggalnya kapan, sehingga kalau kita catat kan kelihatan mana pelanggaran sedang, mana pelanggaran ringan, mana pelanggaran sedang, apalagi pelanggaran berat. Jadi hal itu insya Allah lebih mengontrol dan menjadikan keadaan seperti biasa kembali. Baik, lebih kondusif ya. Lebih kondusif. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasan yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam, jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar Pondok Pesantren Ibnu Majah atau penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2023-2024. Silakan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari line telepon 0218236543. Ya, halo. Baik, belum ada yang terhubung. Kita coba ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, iya, dari hamba Allah, berapa persen pelajaran diniyah dan umum, apakah diniyah ini lebih cenderung banyak ataukah sedikit? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran. Baiklah, syukran atas pertanyaannya mengenai pelajaran antara pelajaran diniyah dan pelajaran umum. Di pondok pesantren Ibnu Majah Boarding School yang kita terapkan dalam kurikulum pendidikan yang terdapat di pondok kita, untuk pelajaran yang digunakan di SMP khususnya ataupun di SMA, kita lebih banyak pelajaran diniyah. Kalau dipresentasikan itu antara 70-30%. Artinya 30% kita pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika sama IPA dan olahraga. Selebihnya kita pelajaran diniyah. Karena memang kita pondok pesantren, kita fokuskan lebih banyak di pelajaran diniyah. Namun dengan begitu di akhir, di saat mereka kelas 9 atau kelas 12, biasanya di akhir menjelang kelulusan, itu mereka nanti ada pendalaman beberapa mata pelajaran umum yang akan diujian sekolahkan. Gitu, kita ada pendalaman materi, pembahasan soal dan penyelesaiannya, kita berikan buku dan materi dan sebagainya, agar nanti lulusan pondok pesantren itu bisa mengenal juga pelajaran umum. Nah, kalau seandainya kita terapkan antara pelajaran umum dengan pelajaran diniyah sama banyaknya, itu tidak akan tercapai waktu yang akan mereka dapatkan di pondok pesantren. Artinya presentasi dari yang kita ajarkan di pondok pesantren itu 30 atau 70% baik tingkat SMP ataupun tingkat SMA. Ya. Baik, Ustaz, syukuran atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita yang menyimak. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Ya, halo.
Baik. Masih menunggu, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah alumni atau lulusan Ibnu Majah sudah ada yang kuliah di UIN, dan bagaimana caranya untuk bisa kuliah di UIN kalau memang sudah ada? Mohon penjelasannya, Ustadz. Baiklah, bagaimana lulusan dari Ibnu Majah ini apakah bisa kuliah di UIN atau kuliah di Universitas Negeri atau swasta dan sebagainya? Insya Allah bisa, Insya Allah bisa. Namun lulusan dari Ibnu Majah ini di tingkat SMA-nya kita belum meluluskan. Kenapa kita belum meluluskan? Karena ini sekarang kita baru berjalan tahun kedua. Tahun kedua untuk SMA, ya. Makanya banyak permintaan orang tua yang Ustaz, bagaimana kalau SMA-nya ini diadakan agar anak kami nanti setelah dari SMP ini tetap melanjutkan ke pesantren di jenjang SMA. Nah, oleh karena itu alhamdulillah di tahun pertama dan kedua ini banyak yang dari kita melanjutkan ke jenjang tingkat SMA ataupun dari luar. Sehingga pada tahun ini, tahun 2022-2023 yang sekarang berjalan, SMA kita baru sampai dengan kelas 11. Kelas 11. Sehingga untuk kelulusan bisa kemana lulusan Ibnu Majah? Kalau untuk kemana pun bisa. Artinya banyak orang tua juga yang mempertanyakan, apakah nanti bisa ke universitas negeri atau swasta, atau bahkan ada juga yang nanya apakah nanti bisa ke Lipia atau bahkan ke Madinah. Kalau seperti itu bisa saja terjadi dimanapun anak ibu, anak bapak melanjutkan dengan ketentuan yang pasti mereka dapat melakukan tes dengan baik. Artinya bahwa anak kita yang sekolah di sini kita tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Artinya lulusan Ibnu Majah nanti bisa langsung ke Lipia, kita tidak ada jaminan seperti itu. Karena memang sekolah manapun tidak ada yang menjamin lulusan santri ini bisa kemana. Namun kesempatan seperti itu bisa didapatkan oleh siswa dengan nanti persiapan apa saja yang kita lakukan. Artinya kita dari sekolah pun akan memberikan sebuah arahan. Karena di pondok pesantren kita tidak ada kesepakatan atau perjanjian sekolah ini tidak harus mesti melanjutkan ke sekolah kita. Kalau keluar kena denda gitu kan. Tidak boleh keluar, tidak. Ibnu Majah tidak seperti itu. Artinya Bapak Ibu tidak usah sungkan-sungkan memasukkan anaknya ke pondok pesantren Ibnu Majah ke tingkat SMP. Tidak ada kewajiban untuk harus melanjutkan ke tingkat SMA. Apakah nanti dengan ijazah ditahan, apa dengan denda lain sebagainya? Tidak seperti itu. Jika ingin melanjutkan ke jenjang SMA dimanapun, monggo silakan. Nah, seperti yang sekarang sudah dilakukan dari SMP, banyak yang ke Al Furqon, banyak Al Irsyad, silakan. Namun banyak juga orang tua yang merasa betah, alhamdulillah. Di tahun kedua itu banyak orang tua yang sudah anak kita sudah nyaman di sini di tahun kedua. Mudah-mudahan di tahun ketiga santri kita yang berada di kelas 9, tentunya dengan kerjasama kita semua dengan kerjasama pihak sekolah, dari manajemennya diperbaiki dengan bagus. Kebetulan untuk sekarang kan kita memang ada perbaikan manajemen fasilitas dan sebagainya. Nah, dari makan aja makan aja kita satu santri satu nampan stainless. Karena kita tidak pernah juga temukan ada yang satu pesantren itu makan bareng-bareng berjamaah. Itu kan orang tua ada menilai. Bagaimana Ustaz makan di pondok Ibnu Majah? Makannya seperti apa? Ibu kalau ingin datang silakan survei. Kita tidak berbicara menu seperti ini. Kalau datang silakan perhatikan mereka saat makan seperti apa. Di saat makan pun insya Allah menu yang mereka makan atau menu yang santri makan, menu itu juga yang dimakan oleh para asatidzah. Tidak ada perbedaan. Mereka makan nasi, ya kita makan nasi. Mereka makan ayam, kita ayam. Seperti itu. Nah, di makan itu pun kita mempelajari atau mempraktekkan santri itu belajar bertanggung jawab. Apa yang mereka makan itu harus habis. Satu. Yang kedua, bekas makannya itu mereka harus cuci sendiri. Nah, itu pun diberlakukan bukan hanya santri. Seluruh asatidzah alhamdulillah sudah beberapa bulan ini bagi siapa yang makan silakan cuci piring sendiri. Ini kita adalah sedikit belajar karakter.
bagaimana mereka bertanggung jawab makan, bagaimana mereka bertanggung jawab atas makanannya. Ya. Seperti itu. Baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar Pondok Pesantren Ibnu Majah Boarding School Bekasi di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Baik. Halo, silakan. Bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Ya. Baik, sambil menunggu kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ya. Dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, ini mungkin agak telat mendengar. Bagaimana pengawasan dari pihak pondok terhadap santri yang berbuat tidak baik sesama teman, seperti membuli, mengambil barang teman, dan lainnya? Apakah ada perlakuan yang tegas atau bagaimana? Syukran. Nah. Kaitan dengan pengawasan santri, tentunya kita lakukan dengan maksimal. Yeah. Karena di asrama tadi ada ustadz yang membimbing, kemudian kalau di kelas ada guru kelasnya, dan kalau di halakoh Al-Quran ada pengampu halakohnya. Jadi sebenarnya waktu itu udah sangat sempit sekali di luar waktu kegiatan belajar mengajar. Sehingga ketika kita dapati pelanggaran, langsung kita proses. Baik diproses oleh ustadznya yang bagian keamanan atau diproses langsung oleh bagian kesantrian. Jadi kita tangani langsung, bahkan kita ikut juga bermain bareng. Kadang kan mereka ketika bermain futsal ada aja ucapan-ucapan yang membuli temannya lah apa. Jadi kita langsung terjun ke lapangan bersama mereka sehingga pengawasan bisa dilakukan lebih kuat lagi. Jadi seperti itu. Kalaupun terjadi itu berulang-ulang, tentunya akan ada sanksi dari bagian kesantrian. Bahkan kalau kejadiannya atau pelanggarannya sangat berat, ada sanksi dari pihak sekolah. Seperti itu. Masya Allah. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Adi Setiawan atau Abu Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah Ma'had Ibnu Majah menerima santri yang punya kekurangan fisik namun bisa mengikuti pelajaran? Syukuran, Ustaz. Baiklah, santri yang memiliki kekurangan fisik, nah ini kita lihat terlebih dahulu. Biasanya di saat mereka survei, di saat mereka mendaftar, itu kan mereka menjelaskan bahwa keadaan anaknya seperti ini. Namun sejauh ini alhamdulillah Ma'had Ibnu Majah Boarding School kita tidak begitu membatasi dengan kekurangan fisik selagi santri itu bisa dikatakan bisa mengikuti pelajaran, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lakukan. Namun jika kekurangan fisik ini yang menurut kita agak sulit, biasanya kita berikan sebuah pengarahan. Artinya anak bapak ibu ini sangat spesial. Artinya kita bilang spesial, butuh perhatian yang lebih. Artinya kita lihat dulu, seandainya anak itu kekurangannya masih bisa mengikuti kegiatan, memang belakangan ini ada beberapa, ada 1-2 kita lihat kekurangan fisiknya tidak begitu fatal. Selama mereka masih bisa mengikuti dan kita ada konfirmasi antara orang tua dengan wali sakannya, selama mereka bisa ikuti kita ikuti. Itu artinya kekurangan fisik kita lihat dari segi apa dulu. Karena kan kalau kekurangan fisik yang begitu fatal, artinya kita juga bukannya merasa direpotkan, bukan, karena anak bapak itu terlalu spesial. Kita pun tidak ada guru yang lebih spesial untuk mengajarkan anak ibu seperti ini. Namun selama dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan, bismillah kita akan lakukan. Yang penting ada konfirmasi dari orang tua di saat mendaftar, ada konfirmasi bahwa anak saya seperti ini, sehingga nanti kita pihak pondok
bisa menimbang layak atau tidak santri ini diterima di pondok pesantren kita. Yang mudah-mudahan kita masih bisa lakukan kalau seandainya santri itu kurang fisiknya tidak begitu fatal. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Pak Arif Setiawan. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Nah, halo, silakan. Baik, terputus dan masih kita menunggu via telepon. Kalau sudah ada langsung disambungkan saja. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana untuk calon santri yang ingin mendaftar dari luar kota? Kemudian apakah orang tua itu disediakan penginapan selama beberapa hari dalam pendaftaran atau bagaimana? Syukran, Ustaz. Nah. Ya. Baiklah, memang ada beberapa santri yang mendaftar dari luar kota. Itu ada dari Palembang, dari Lampung, bahkan dari Manado. Yang mereka hanya menyenguknya pun tidak tiap bulan. Karena untuk penyungukan atau pendaftar yang awal, alhamdulillah mulai dari tahun kemarin kita siapkan sebuah ruangan, dan pun sekarang insya Allah akan dimaksimal. Berhubung ketua yayasan kita ada di samping, ada tempat khusus bagi mereka yang berasal dari luar kota. Jika ingin survei atau di saat pendaftaran pertama. Karena kemarin juga ada juga dari Lampung, kita siapkan tempat. Karena bagi mereka tidak mungkin datang langsung pulang. Kita siapkan. Artinya bagi antum yang berasal dari luar kota, baik dari manapun, insya Allah akan kita siapkan untuk penginapan. Penginapan tentunya dengan waktu-waktu hari tertentu, silakan untuk menemani survei atau di saat datang pertama. Namun untuk mendaftar, kalau hanya untuk mendaftar dari jarak jauh, dengan antum sudah melihat profil, brosur dan sebagainya, kita sudah buka website atau untuk link pendaftaran jarak jauh, yaitu websitenya www.ibnumajah.sch.id. Silakan buka di situ, nanti akan kita bimbing. Jika susah atau sulit untuk melakukan online, bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di brosur atau flyer. Akan kita bantu bagaimana sistemnya. Jadi mudah-mudahan yang berasal dari luar kota tidak bingung harus menginap di mana, apakah harus di hotel, kan harus kocek lagi kan. Insya Allah akan kita siapkan homestay. Ya, artinya ruangan bagi mereka yang berasal dari luar kota. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Nah, Fatih Islam Azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Ya. Halo. Ya, masih menunggu atau sudah ada? Baik. Kita masih menunggu pertanyaan melalui telepon di line telepon 0218236543. Ya. Assalamualaikum. Baik, masih belum tersambung. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Apakah di Pondok Pesantren Ibnu Majah setelah lulus dari SMP ini ada pengabdiannya juga? Kalau memang ada, ini berapa bulan atau berapa tahun? Syukron. SMP. Iya, SMP. Nah. Untuk lulusan dari SMP sejauh ini selama 3 tahun, lulus 3 tahun, kita tidak ada pengabdian. Artinya biasanya kan beberapa pesantren lain itu ada pengabdian setahun seperti ini. Nah, ini berdasarkan keputusan yang dilakukan oleh mutur kita Ustadz Sarul Fatwa, tidak diberlakukan atau belum diperlakukan sistem pengabdian. Artinya setelah lulus dari kelas 9 SMP, inilah kelebihan SMP Islam Ibnu Majah. Tidak ada pengabdian menunggu setahun, karena setahun juga lumayan mengurangi jatah mereka di saat SMA. Di saat temannya yang lain sudah masuk SMA, dia harus mengabdi. Nah, kita berikan pengabdian, silakan abdikan di rumah masing-masing.
bagaimana cara mengimplementasikan Al-Quran, bagaimana cara sholat dan sebagainya, seperti itu. Jadi untuk di SMP tidak ada pengabdian, karena di SMA masih belum, karena belum ada lulusan. Jadi tidak usah ragu-ragu, di Pondok Ibnu Majah Boarding School tidak ada atau belum ada pengabdian. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, Fatih Islam Alhamdulillah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Halo. Baik, belum tersambung, terputus. Baik, kita ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah di asrama Ma'had Ibnu Majah sudah dilengkapi dengan AC? Syukran, Ustaz. Ya, untuk di asrama SMP Ibnu Majah maupun SMA kita hanya menggunakan kipas angin. Kipas angin. Jadi di asrama tidak atau belum tersedia AC. Karena memang sebagian santri itu ada yang tidak suka AC. Jadi untuk mengglobalkan semua, jadi kita dari dulu sampai saat ini tetap menggunakan kipas angin saja di asrama. Seperti itu. Baik Ustaz, syukuran atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah ada kajian khusus bagi orang tua murid di pondok sebagai bekal untuk mendidik anak-anaknya di rumah agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha? Syukur. Baik, untuk kajian khusus wali murid, kita dari pihak Ma'had Ibnu Majah mengadakan per bulan sekali. Sebulan sekali. Jadi sebulan sekali kita adakan di waktu pada saat penjengukan santri. Ya, jadi ketika mereka menjenguk juga sekaligus ikut kajian. Ya, jadi sebulan sekali kita adakan untuk wali santri dan untuk yang ingin mengikuti kajian. Adapun kajian-kajian biasa seperti kajian pekanan biasanya kita adakan hanya untuk santri. Meskipun kalau ingin datang dipersilahkan saja. Seperti kajian bersama mudir kita Ustaz Sahrul Fatwa dengan panduan kitab Bulughul Maram, itu ada setiap pekan sekali. Adapun untuk kajian khusus wali santri atau wali murid kita adakan sebulan sekali. Seperti itu. Baik. Dan untuk kunjungan itu sendiri tadi sebulan itu cuma sekali. Sebulan dua kali. Sebulan dua kali. Pekan pertama dan pekan ketiga. Pekan pertama dan pekan ketiga. Biasanya yang kita adakan kajian itu pekan ketiga. Pekan ketiga. Jadi kalau pekan pertama murni penjengukan saja. Kalau pekan ketiga ada kajiannya dan penjengukan. Kebetulan ya. Kebetulan. Nah, dan ini ada pertanyaan lanjutan berkaitan dengan kunjungan. Apakah wali murid ini boleh berkunjung dengan waktu tertentu seperti ada misalnya musibah keluarga, itu apakah diperkenankan santri untuk keluar ataukah tidak? Syukran. Ya, ini tentunya kaitannya bukan penjengkukan, ini perizinan. Jadi kalau di bagian kesantren itu ada bagian perizinan. Jadi kita izinkan santri dalam beberapa hal yang sudah ditentukan sekolah. Misalkan tadi ada musibah, atau misalkan orang tuanya sakit, atau si santri itu pun juga sakit. Misalkan yang tidak bisa ditangani oleh sekolah, mereka boleh izin membawa anaknya. Atau seperti untuk santri kelas 7 sekarang yang lagi mulai banyak, seperti cap 3 jari. Cap 3 jari di SD sekolah asal kan nggak mungkin di pondok. Makanya mereka pulang dulu 1-2 hari untuk cap 3 jari. Jadi diperbolehkan untuk izin dalam hal-hal yang disepakati oleh pihak sekolah, seperti itu.
Baik Ustaz, syukuran atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Nah, ya, halo. Baik. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Neban, Bekasi. Mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Iya. Kita mau tanyakan, ini agak menarik, ini pondok pesantren di kota. Apa sih keunggulannya boarding school Ibnu Majah dengan boarding school yang lain yang ada di pedesaan? Apa ada nilai plusnya nih? Tolong dijelaskan. Karena nanti cucu saya mau masuk di sini nih. Baik, terima kasih Pak atas interaksinya. Wah, iya, barakallahu fikum. Silakan Ustaz, mungkin agak telat juga. Ya, itu tadi apa? Pertanyaannya berkenaan dengan keunggulan pesantren di kota Bekasi. Nah, baiklah, Ikhwah yang bertanya mengucapkan barakallahu fiik. Yang bertanya ini mudah-mudahan memberikan sebuah pencerahan kepada saudara lainnya. Keunggulan yang terdapat di pondok pesantren di Ibnu Majah Boarding School. Kalau unggulan yang kita berikan atau yang kita berikan kepada para santri adalah mereka bagaimana menciptakan santri-santri yang memiliki hafalan Quran yang baik dan serta memiliki kepribadian serta akhlak yang bagus. Adapun yang lainnya kayak keunggulan bidang prestasi tentunya ya. Bidang prestasi dari segi kegiatan ekstrakurikuler saja, alhamdulillah kita ada salah satu kegiatan eskul itu di bidang silat. Silat ini bukan silat ilmu kebal, bukan, artinya silat yang berkaitan ada ikatan IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Kita sebaru berjalan 2 tahun waktu itu, alhamdulillah. Di saat ada kegiatan kejuaraan di tingkat kabupaten, kita coba memberikan kepada santri kemampuan untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang silat. Alhamdulillah di saat itu kita mendapat juara kedua tingkat kabupaten. Alhamdulillah. Artinya santri yang di kita itu tidak hanya bisa baca Quran, mereka juga mampu bersaing di bidang kegiatan-kegiatan olahraga, apalagi futsal. Futsal itu alhamdulillah beberapa bulan ini kita mengadakan sparring persahabatan antara satu sekolah dan sekolah lain. Ini di bidang kegiatan olahraga. Kalau keunggulan lainnya, ada beberapa santri juga yang kita ikut sertakan dalam kegiatan penseleksian OSN pada tahun kedua. Karena memang kita mencoba santri kita ini bersaing dengan siswa atau pondok pesantren lain. Yang tadi kita katakan bahwa pondok pesantren kita kan baru berusia 5 tahun. Nah, kita coba bagaimana santri kita ini kita berikan sebuah kesempatan mereka bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Adapun keunggulan-keunggulan lainnya kita berbicara apa adanya. Memang kita mungkin belum mampu untuk bersaing di tingkat seluruh Indonesia atau lain sebagainya. Dan mudah-mudahan itu pun akan kita persiapkan. Selainnya bahwa keunggulan dari santri seperti itu. Adapun keunggulan untuk para asatidjah juga, kita ada semacam kegiatan pembelajaran secara bersama dengan guru-guru lain. Artinya para bapak ibu sekalian tidak usah ragu terhadap kepada para ustadznya yang mengajar. Ini lulusan dari mana, ini seperti apa, bentuk penilaiannya seperti apa. Insya Allah ustadz-ustadz yang mengajar kita sudah kita berikan bagaimana mekanisme mereka dalam penilaian. Artinya tidak ada pendapat jangan-jangan pesantren penilaiannya asal, jangan-jangan tidak mampu seperti guru-guru yang lain. Nah, karena kita juga ada klasifikasi bagaimana seorang ustadz itu mengajari kita. Karena ada bagian penyeleksian, bagian tes. Biasa kita tes dulu, baik dari ustadznya, agar apa? Agar nanti kita menciptakan siswa ini yang berprestasi, yang mampu. Gitu. Tentunya ada kerjasama antara santri atau siswanya dengan para ustadznya.
Demikian barakallahu fiik terhadap yang bertanya. Nah, Muhafiq barakallah, syukur Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Bapak yang berada di Bekasi. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah menerima santri pindahan untuk tahun ini, dan bagaimana, apakah ada program beasiswa untuk santri yang kurang mampu? Syukran. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk program beasiswa di Mahat Ibnu Majah sendiri sampai saat ini kita belum ada, cuman hanya bentuknya keringanan yang diberikan oleh pondok, seperti itu. Kemudian apa lagi tadi? Menerima santri pindahan, Ustaz. Kalau menerima santri pindahan, selama ini kita menerima santri pindahan, ya, sepanjang santri itu memang pindahnya itu dengan alasan yang jelas gitu. Artinya tidak bermasalah di sekolah yang sebelumnya gitu. Kita terima untuk menimba ilmu selanjutnya di mahat kita. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada tim Raja TV dan juga pemirsa Raja TV dimanapun berada. Jazakumullah khairan. Kami dari Mahat Ibnu Majah sudah menyampaikan semua misi-misi, sarana prasarana, baik pun agenda-agenda penerimaan santri baru di tahun 2023-2024. Untuk selanjutnya silakan bagi para orang tua calon-calon wali santri yang baru yang akan survei ke lokasi langsung. Biasanya survei langsung ke lokasi itu ada nuansa yang berbeda gitu. Silakan di Mahat Ibnu Majah, terutama di hari Sabtu dan Ahad itu kita ada tim khusus panitia untuk menyambut para orang tua yang ingin survei, melihat-lihat. Silakan di survei, lihat, karena memang lokasi kita berada di Jalan Raya Pondok Timur Indah, Blok B nomor 1, RT 4 RW 9, Kelurahan Jatimulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Jangkauannya cukup mudah. Apabila calon para orang tua wali santri yang khusus berada di sekitar Jabotabek, cukup keluar tol Bekasi Timur, kita langsung menuju ke arah perumahan Pondok Timur Indah, Bekasi, maka nanti akan didapatin kurang lebih dari jangkauan tol timur itu ada kurang lebih 2 kilo, ya kurang lebih, kalau nggak macet ya 10-15 menit, ya. Silakan untuk datang langsung ke lokasi Mahat kita Ibnu Majah Boarding School. Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Sekali lagi kepada semua narasumber kita, Ustaz Sabar Manulang, Ustaz Syahroni, Ustaz Bahana Syair Aldi, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas kehadiran antum semua di sini. Ikhwatul Islam wajazakumullah, demikian program talk show pendidikan Islam. Semoga dengan hadirnya Pondok Pesantren Ibnu Majah ini menjadi solusi bagi putra-putri Anda untuk bisa masuk ke pondok pesantren atau menyekolahkan anak Anda semua di pondok pesantren ini yang tentunya bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwatul Islam wajazakumullah, kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan, dan terima kasih, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Menciptakan generasi yang beriman, yang cerdas, yang memiliki akhlak yang mulia adalah visi kami dari Pondok Pesantren SMP Islam Ibnu Majah Boarding School. SMP Islam Ibnu Majah Boarding School lahir dalam rangka mewujudkan keinginan para orang tua yang memiliki anak-anak yang pintar, yang beriman, dan dia memiliki akhlak yang mulia. Maka kami hadir di tengah kota Bekasi yang berlokasi di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, tepatnya adalah di perumahan Pondok Timur Indah 1. Sebagai jawaban dari keinginan kita semua, bagaimana memiliki generasi-generasi yang kuat, yang imannya kuat, yang akhlaknya terpuji, dan tidak tertinggal dengan kemajuan zaman. Maka berdirilah SMP Islam Ibnu Majah Boarding School pada tahun 2016 menjawab ajakan kaum muslimin agar bisa bersama-sama menciptakan generasi yang kita idam-idamkan. Kurikulum yang kami pakai di pondok pesantren ini adalah kurikulum yang menggabungkan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum Diknas tahun 2013, sehingga target yang kami harapkan dari lulusan-lulusan SMP Islam Ibnu Majah Boarding School adalah lulusan yang memiliki kemampuan dalam berbahasa Arab, berbahasa Inggris, kemudian memiliki minimal 5 juz hafalan Al-Quran, hadis-hadis pendek, doa-doa harian, juga tidak ketinggalan mendapatkan nilai ujian nasional yang memuaskan. Maka dengan mohon taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kami ingin memberikan sumbangsih kepada negara dengan mendirikan pondok pesantren SMP Islam Ibnu Majah Boarding School. Semoga cita-cita kami mewujudkan para santri peserta didik yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia dapat terwujud melalui sarana pesantren, boarding school, sekolah SMP Islam Ibnu Majah Boarding School. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah halaqah tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Ibnu Majah Boarding School. Salah satu program unggulan kami di pesantren adalah mengadakan halaqah hafalan Al-Quran yang dalam sehari ada 3 waktu, yaitu setelah subuh, pada subuh, kemudian setelah asar, dan yang terakhir adalah setelah maghrib. Target kami bagaimana peserta didik yang masuk pesantren Ibnu Majah Boarding School bisa hafal minimalnya 5 juz dalam 3 tahun kami didik selama di pesantren. Bisa dilihat bagaimana kondisi para santri yang sedang menghafal Al-Quran, sedang mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran. Semoga dengan sering kita membaca ayat Quran, karakter, sifat kita sebagai seorang mukmin semakin baik, karena Al-Quran memberikan perbaikan. Dia adalah huda linnas, petunjuk bagi manusia. Maka jangan kita tinggalkan kegiatan yang baik ini, apalagi bagi seorang santri di pesantren. Allahu Ta'ala alam. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan
akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Di Roja TV dan Radio Roja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن